Nanti besok akan kita umumkan, besok akan kita lantik langsung pejabat barunya. Pak Purbaya, siapa 2 pejabat pajak yang Bapak copot karena jor-joran menjaga restitusi? Ke depan ada berapa yang mau Bapak copot terkait restitusi ini? Dari Wirdan, DDTC News. Oh, lu lagi? Di DDTC ada berapa orang? 1, 2. Oh, lu kompak terus ya? Nanti besok akan kita umumkan, besok akan kita lantik langsung pejabat barunya. Pak Purbaya mau nanya soal insentif EV. Ini pengurangan biaya masuk, apa pengurangan pajak, apa untuk EV, IC hybrid, bisa, Lisa. Belum berteknis. Oh, kok baru ya? Lihat gua. Belum berteknis biasanya si ganti ya? Berarti biasanya dia gantian nanyanya. Jadi yang diomongin tadi PPN-nya apa sih? PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu untuk utamanya EV yang bukan hybrid. Yang baterainya berdasarkan nikel sama yang non nikel akan beda skemanya. Tapi yang itu nanti Menteri Perindustrian. Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidinya? Karena supaya nikel kita kepake. Dulu saya baca di Economist, judulnya apa? Mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena Cina pakai bukan nikel. Ya kita balik sekarang, nikelnya kita pakai biar punya kita nikelnya bisa kepakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan. Tadi saya tanya Pak Sigit Danantara, dia kan ahlinya. Itu nikel sama yang Cina bagus mana baterainya? Dia bilang sebetulnya bagusnya yang nikel itu third generation, kalau yang LTE itu second generation. Jadi kita geraknya ke sana supaya sumber daya kita juga bisa dipakai secara maksimal. Pak Purbaya, Silpa Permarat kan hanya 17,3 triliun. Bilang siapa? Kontan. Mana orang Kontan? Kamu dapat data dari mana? Oh, karena itu di situ Silpa kan nggak di situ. Coba Pak Dirjen Bendara, siapa? Pak Prima, Silpa lu ada? Pak Agung, berapa Silpa kita? Silpa aja. Bukan Silpa Atlet berapa? Total saldo kita. Silpa. Jangan, Silpa kita ada berapa? Itu kan yang tadi. Oh cuma 17 Silpa. Oh Silpa. Bukan Sal. Bukan Silpa. Apa sebel sama orang yang bilang Sal itu? Apakah strategi pemerintah dalam menekan sisa pembiayaan ini? Apa strategi pemerintah dalam menekan sisa pembiayaan ini? Gue nggak ngerti. Jadi gini, uang pemerintah kan bisa dari pajak, bisa dibelanjain, bisa juga nanti ada pembiayaan kan. Kita set rata-rata cashnya sepanjang tahun berapa di level yang cukup. Itu di luar Silpa. Jadi strategi kita udah cukup untuk memastikan bahwa cash kita cukup dan kita nggak akan pernah kekurangan cash. Pak Minto nanti bertanggung jawab kan ya. Jadi, kepala sawah berapa mas? Salah sama saya yang dipakai 420. Mana Tempo? Mana Tempo? Jadi salahnya 420 ya, bukan 120. Belum ada yang dipakai, dipindahin ke bank sebagian. Analis bilang katanya kalau di bank kan dalam bentuk kredit, nggak bisa diapain. Kalau kredit kan uangnya kemana? Ke
ke sistem lagi, masuk ke bank lagi kan, yang saya bilang tadi. Jadi nanti Anda ajarin tuh analis-analis itu, kalau ngetik jangan sembarangan, pakai ilmu yang betul gitu. Suruh tanya ke sini, saya pasti bisa jawab. Waktu teman-teman sini bisa jawab seperti apa. Jangan tebak manggis, nanti salah lagi. Kalau salah nggak dampak nggak apa-apa, tapi kalau salah bikin sentimen negatif kan jelek. Saya rugi. Udah ciptain sentimen positif, karena negatif seolah-olah kita mancur, orang pada keluar. Anda juga rugi. Ya pasti rugi bentar lagi. Jadi tolong gambarkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kalau nggak ngerti, tanya ke sini. Kan kita nggak pernah tertutup, selalu jawab kan. Terus udah cukup lah. Apalagi sama lah. Defisit Pak Purbaya 4. Bagaimana pemerintah mengantisipasi kebutuhan mendadak jika terjadi shock ekonomi dengan siapa yang hanya. Kan saya udah bilang tadi, cash kita di-maintain dalam jumlah tertentu, jadi nggak naik turun lagi sekarang. Pak Minto udah jago ngaturnya sekarang, dia udah kayak treasury beneran di perusahaan. Setiap hari monitor tuh keluar masuk kerjasama dengan Pak Prima deh. Oh, jadi seperti itu. Ini udah lebih aktif lagi manajemen cashnya. Di bank aja kita taruh dengan betul, diputar supaya ekonomi bisa hidup. Apalagi tempat kita, jadi kita hitung betul. Terus definisi sama Pak Pur, bagaimana menjaga strategi laju pertumbuhan pada kuartal selanjutnya mengingat tekanan ketidakpastian global akan semakin terasa. Saya bilang tadi saya akan jaga domestic demand. Satu, saya tutup pasar domestik dari barang-barang ilegal. Bentar lagi kita akan jalan lagi tuh ke pelabuhan-pelabuhan ke ini. Saya akan pastikan juga bea cukai kerjanya lebih bagus dengan sebelumnya. Terus tadi stimulus ke industri akan kita dorong. Tadi ke EV, nanti yang lain-lain akan kita jalankan. Kredit murah ke perusahaan tekstil, pajak dan lain-lain yang masih punya pasar di luar negeri akan kita dorong juga. Tapi bukan dibantu begitu aja ya. Banknya akan menilai, bank LPI akan menilai apakah visible apa enggak proyeknya. Kita tidak akan mendanai proyek yang rugi. Terus Pak Men kita pilih yang paling gampang kan. Kalau yang susah saya jawabnya susah. Nomor 8 jadi Pak Menq ada laporan dari perbankan mengenai penempatan dana 300 triliun. Jawab apa efeknya ke kredit? Yaitu pertumbuhan 9 itu dari situ sebetulnya. Dan pertumbuhan yang ekonomi yang 5,61%, sebagian didukung dari situ karena money supply-nya bertambah di sistem dengan dukungan bank sentral juga. Jadi, kalau di sistem, saya sebetulnya nggak nentuin harus ke sektor mana aja. Karena perbankan lebih mengerti. Tapi yang bank dipaksa menyalurkan uang itu. Karena kalau nggak dia rugi dan dia akan memilih yang terbaik. Ini namanya invisible hand. Jadi saya memaksa invisible hand berjalan di sistem finansial kita. Kira-kira gitu. Yang lain silakan.